Baik, dalam rangka hari apa? Hari konvensional. Hari Konvensional. konvensional. Hari konvensional. Halo, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ada pada diri Anda. Gede banget kakinya. Takut cacing ya, Pak? Biarin aja, Pak, biarin dia mah gitu lebay. Pemirsa, kami sedang melakukan penanaman pohon ketapang kencana. Tujuannya untuk penghijauan. Jadi ini di jalan tol. Kalau Anda berjalan di jalan tol, akan lebih suka mata memandang ke kanan dan ke kiri, ada tanaman yang teduh. Nah, itulah tanaman ketapang kencana yang direncanakan supaya bisa menjulang tinggi sehingga menjadi peneduh. Ketapang kencana itu loh, pohonnya yang seperti payung. Halo kawan, para pemirsa, mungkin ada yang bertanya kedalamannya berapa toh? 50 cm. Kalau lebih dari 50 cm, biasanya menemui tanah yang agak keras. Atau istilahnya tanah lapis yang kedua gitu ya. Membuat lubang ini ada alternatif karena ada kendala. Kendalanya biasanya di bawah itu ada air, ada batu, ada juga bonggol-bonggol akar tanaman. Begitu kami menyuplai tanaman ketapang kencana dengan tinggi 2 meter, sudah sampai di lokasi. Lokasi kita lakukan persiapan penanaman, yaitu berupa pembuatan lubang tanam dengan ukuran 50 cm x 50 cm dan kedalaman 50 cm. Saran atau tip untuk membuat lubang ini jangan mendadak, jadi dipersiapkan 1 minggu sebelumnya. Para pemirsa, hari ini 10 Agustus dalam rangka peringatan Hari Konvensional. Dalam rangka peringatan Hari Konvensional ini dipasang spanduk. Jadi ini acara seremonial, program dari kantor untuk membuat laporan diadakan pekerjaan penanaman, perlu dokumentasi. Jadi ini adalah proses dokumentasinya. Pemirsa, mungkin ada yang penasaran atau bertanya proses penanamannya seperti apa. Perlu sedikit saya sampaikan, saya singgung, saya jelaskan supaya terang. Mungkin Anda yang masih awam, proses penanaman itu kan kita menyiapkan bibit tanaman sudah posisi di polybag gitu ya. Nah, ini untuk yang ini posisinya sudah di karung dan sudah siap tanam. Jadi ada 2 jenis bibit tanaman galian baru dan bibit yang sudah siap tanam, artinya sudah tampungan. Kalau yang bibit baru ada presentasi mati itu lebih tinggi, tapi kalau sudah tampungan, dari keseluruhan yang saya tanam ini pengalaman tidak ada yang mati. Ini adalah mengenai bibit sudah disiapkan atau ditanam di polybag atau karung. Nah, itu kita bikin lubang yang kedua. Setelah proses pembuatan lubang, tanaman tinggal dimasukkan, terus langsung diuruk dengan tanah yang hasil galian tadi. Dari hasil galian itu kan tanahnya tanah aslinya situ. Ada tip, kita bisa menambahkan bahan media yang lain. Baik, dalam rangka hari apa? Hari konvensional. Hari Konvensional. konvensional. Hari konvensional.
Nah, setelah kita uruk dengan tambahan media yang lain, media lain itu contohnya kokopit, pupuk organik, pupuk kandang dan sebagainya bisa Anda masukkan, tidak masalah. Karena ini sudah tampungan kan, udah posisi kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Jangan lupa untuk memberikan penyangga ajir yang terbuat dari bambu. Ini sangat bermanfaat karena menahan pohon supaya tegak, tidak mudah goyang terkena angin, ataupun bila terkena angin dia akan kuat, tidak rubuh. Setelah itu bisa dilakukan sedikit membasahi atau penyiraman. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa bertahan hidup ya kalau ditanam langsung di tempat yang terbuka seperti itu? Penjelasannya begini. Jadi bibit tanaman pelindung yang kita sufle, kita masukkan itu sebelumnya sudah kita persiapkan untuk tahan dipasang atau ditanam di tempat yang terbuka. Namanya sudah tampungan. Jadi bibit pohon pelindung itu yang dijual ada dua macam, yang baru digali, yang pertama, yang kedua yang sudah ditampung. Kalau sudah ditampung itu sudah menyesuaikan, sudah kuat, akarnya sudah tumbuh di polybag atau di karung, walaupun dibungkus karung tapi akarnya sudah bagus, sudah bisa bertahan, sudah nembus lah gitu ya. Nah kalau yang galian baru biasanya belum, ini yang potensi untuk tingkat kematiannya tinggi. Takut cacing ya, Pak? Biarin aja Pak, biarin dia mah gitu lebay. Banget ini ngapain sih? Kayak hijau. Mas lagi mas siapa ya? Pak, tandain Pak.
pemirsa, ada pertanyaan, apakah karung pembungkus di bonggolnya itu kan tanamannya di polybag atau di karung ya. Nah, kalau tanaman pelindung ini rata-rata dikarungin, namanya diboling. Nah, bolingan itu pada saat ditanam, jadi mau ditanam itu dibuka nggak? Perlu dibuka bungkusnya. Nah, karungnya itu perlu dibuka nggak? Penjelasannya seperti ini. Karungnya itu, karung boling itu nggak usah dibuka. Karung itu akarnya mudah menembus. Jadi pilihannya kenapa tidak plastik tetapi pilihannya karung, karena akar mudah untuk menembusnya, sehingga kemungkinan hidupnya kan lebih tinggi. Tapi kalau karung itu kan ditali, nah talinya itu nggak boleh itu dibuka atau dihilangkan. Tapi kalau karungnya jangan pada saat nanam, karena kalau karungnya dibuka terus di situ di dalamnya kan ada tanahnya bisa ambiar. Kalau tanahnya ambiar atau rusak, ya kemungkinan besar mati gitu. Terus mungkin ada pertanyaan, kenapa yo kok harus dikasih ajir atau bambu penyangga? Tujuannya apa sih? Ajir itu hanya untuk membantu supaya tanaman atau pohon itu tidak bergerak selama akarnya belum nancep itu. Jadi akarnya itu sudah nembus karung, dia akan nancep ke tanah. Dia akan lebih cepat karena posisi emang habitat hidupnya di tanah. Setelah nancep di tanah sudah kuat. Jadi bambu itu nanti lama-lama membusuk atau lapuk, sudah tidak diperlukan lagi. Perbanyaklah menanam pohon, karena itu harapan masa depan. Pohon bisa menghasilkan banyak kebutuhan oksigen manusia. Selain itu juga akan memperindah daripada pandangan kita, khususnya kaum urban yang tinggal di perkotaan. Manfaatkan ruangan kosong, kemudian struktur tanah akan lebih sehat bila ada banyak pohon. Ini tentunya himbauan kepada para pemirsa. Yuk kita tanam pohon supaya masa depan anak cucu kita punya harapan lebih baik.